Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat kedaulatan rakyat dalam forum editorial KR. Hari ini kita membahas terkait dengan perbincangan di media KR, yaitu mengenai cuti bersama atau libur panjang. Nah, karena dengan adanya cuti bersama ini membuat banyak masyarakat punya waktu untuk berlibur panjang ya. Nah, bagaimana dengan Yogyakarta yang dikenal dengan kota pariwisata? Tentu ini menjadi harapan dari banyak masyarakat di Jogja dengan banyaknya kedatangan para wisatawan yang berlibur di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, lantas gimana dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Tentu ada catatan atau ada rambu-rambu yang sudah diatur oleh gugus tugas COVID-19 dan juga mungkin pihak terkait, termasuk dengan perhotelan. Nah, telah hadir dalam ruang editorial ini, ya ini tokoh yang sudah dikenal, muncul di media sosial beberapa kali, nah, itu Pak Dedi Pranowo Eryono. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama istilahnya tuh organisasinya, asosiasi namanya PHRI, Ketua PHRI DIY. Oke, kita sapa dulu dengan Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Primas Polo. Ya, terima kasih waktunya. Ini saya kontak langsung bisa nyambung ini melalui Zoom. Alhamdulillah. Nah, Pak Dedi tadi sudah ada pengantar dari saya. Yang saya pengen tahu ini kan hari pertama cuti bersama nih, Pak Dedi. Ya, Tentu kan kalau bayangan kita sebelumnya itu sudah ada arus wisatawan yang masuk di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu salah satunya itu adalah arus itu akan mengisi hotel-hotel yang ada di Yogyakarta. Nah ini kan tentu sebagai kepala sukunya ini mungkin tahu lah perkembangan informasi, ya, apalagi ya, ya. sekarang dunia digital tuh luar biasa kenceng, mungkin setiap kamar diisi oleh tamu udah ketahuan ya, mungkin. Nah, bagaimana perkembangannya saat ini, hari pertama Pak Dedi? Apakah sesuai Ya, ekspektasi atau gimana? Oke. ya, jadi gini Pak Primas Polo, jam 3, jam 15 tadi, data yang masuk dari teman-teman anggota BRI itu Mhm. mengalami peningkatan untuk Mhm. okupansi. Yang kemarin saya sampaikan okupansi reservasi itu 55%. Mhm. Sekarang yang kenyataannya bisa mencapai 60%, Oh, ya tapi ya itu ya. belum merata, belum belum Mmm. merata di seluruh DIY. Karena masih ada di sektor tengah, ya, di sektor tengah itu sudah mencapai hampir 100% sektor tengah dan, Ya. sebagian sektor utara. Nah, sektor barat dan timur, selatan, ini masih yang saya sampaikan tadi masih 60%-an. Nah, ini 60%, menunjukkan ya. tren ini menunjukkan ada kenaikan dan kita Mhm. berharap untuk seluruh DIY, jadi rata-rata itu bisa mencapai 80%, baik itu Mmm, kelas mhm. bintang maupun non bintang dari anggota BPD dari daerah istimewa Ya ya Jakarta. ya. Nah, tren sekarang itu kan go show, jadi langsung datang ke hotel. Selain melalui online ya, tapi mendadak dia datang ke hotel, ya untuk pesan kamar dan juga, langsung masuk kamar. Nah, ini hari ini itu sudah ada tren, kenaikan. Namun demikian ada juga yang, cancel karena syarat dari masuk di hotel di daerah Semarang Jakarta itu kan, rapid test menunjukkan non reaktif atau Mmm, negatif. mhm mhm. Nah, ada beberapa, tamu yang dari Jakarta khususnya yang zona merah
mengatakan cancel karena salah satu keluarganya itu reaktif. Jadi Ya. dia menunda untuk 14 hari ke depan. Kami memang untuk deposit kami memang masih bisa dipakai tapi tidak bisa dikembalikan. Masih bisa Ya, dipakai ya, sampai di 2021. Nah, ya, ya. tapi untuk cancel yang tadi itu hanya sekitar 3%-an data yang kita 3% ya. peroleh, 3%-an. Sedikit sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wisatawan sudah sadar bahwasanya eh, protokol kesehatan itu betul-betul dilaksanakan dan memang kami melalui Satuan Tugas C19 BPD DIY itu sudah menyampaikan kepada teman-teman anggota sesuai dengan arahan dari Gubernur maupun ASEK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Trisakti Ya. mengatakan bahwasanya kita tetap bisa menjalankan roda ekonomi dan menerima wisatawan, tapi minta tolong untuk kami dari hotel dan restoran bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, ketat, dan jujur. Tentunya kami menyebut baik hal itu karena kami juga ingin melindungi tamu yang datang, tamu yang sudah tinggal, maupun karyawan-karyawan kami dan properti kami. Ini yang perlu kami sampaikan Pak Primaswolo. Pada Ya. intinya hari ini ada peningkatan yang sedikit peningkatan yang ini menggembirakan karena tren ini akan terus naik. Artinya kan peningkatannya berdasarkan ekspektasi ya. Sebelumnya kan 60% Iya, jadi iya, 80% ya. Itu kan iya. ya luar biasa sih Pak. Kalau hari pertama ini kan belum hari kedua, hari ketiga. Kalau perkiraannya sampai puncak kapan? Atau mungkin puncaknya hari ini? Puncaknya enggak. Jadi puncaknya itu di tanggal 31. 31 Tanggal itu 31 prediksi berarti hari kita. Sabtu ya? Iya, 31 itu ya Sabtu, Mas, Sabtu, Sabtu ya. Sabtu. Karena Minggu mereka sudah pulang karena Seninnya sudah Ya. masuk kerja gitu loh. Ya. Ya, jadi kita berharap ya sekali lagi target kita rata-rata ya mencapai 80% di 80 semua hotel di kelas semua hotel kelas ya, hotel. di semua kelas hotel dan juga semua wilayah ya. Ini yang Tidak dimaksud hanya hotel menunggu ini hotel berbintang atau hotel ya, kelas hotel? ya kelas. Nah gini, yang saya maksud semua kelas itu baik bintang maupun non bintang yang Oh anggota ya, kami BPDPRI Daerah Istimewa artinya yang Yogyakarta. menjadi anggota Dan PHRI ya Pak ya? ya betul. Ya. Karena data yang yang masuk itu adalah data yang dari anggota kami BPD BRI Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang bintang 1 sampai 5 maupun non bintang yang masih beroperasi. Oh, jumlahnya berapa hotel anggotanya Pak? Nah, Kalau di ini yang anggota kami itu PHRI itu kan sama restoran itu 462. 462. 462. Oh, 62. Yang buka, yang sampai dengan hari ini buka, itu sekitar 180. Tapi yang masih sudah terverifikasi hotel dan restoran itu sekitar 160. Sisanya masih ini menunggu antri. oh, Karena kami betul-betul protokol kesehatan ini menjadi harga mati harga mati bagi ya? hotel yang Ya, ya. ya harga mati bagi hotel atau restoran yang mau buka, khususnya untuk anggota BRI. Yang Oh ya. kita yang kita harus mewaspadai dan memonitoring adalah hotel yang belum tergabung kepada kita. Karena Hmm. kita pun sekarang Satgas sudah mulai bergerak untuk memantau teman-teman yang sudah buka dan sudah terverifikasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu Kesehatannya. secara benar yang untuk melayani tamu dan melindungi karyawan dan juga propertinya. Karena kami juga meminta teman-teman hotel maupun restoran juga membentuk sendiri tim satuan tugas untuk bisa berkoordinasi dengan satuan tugas dari BPD BRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini Gitu, Mas berarti Polo. kalau di bawah yang tergabung dalam PHRI sudah mendapat lisensi lah istilahnya, aman kalau Betul, iya. dikunjungi oleh Ada wisatawan. jaminan ya, ada Jaminan jaminan untuk bisa menerapkan protokol protokol kesehatan. kesehatan. Otomatis ya, ada jaminan
sehat, nyaman, Ya. dan aman untuk diinapi maupun untuk makan di restoran yang sudah terverifikasi. Ya. Kami tidak sendiri, BHRI tidak melakukan sendiri, tapi ada gugus tugas yang ya kita mendampingi gugus tugas di masing-masing kabupaten maupun kota Kota ya. untuk melakukan verifikasi. Pak Dedi, itu 80% itu dari 160 yang mendapat lisensi yang buka ya berarti ya? Iya, iya. Ya. Jadi gini, 80% pun setiap hotel itu di masa pandemi ini hanya 70% maksimal kamar yang Boleh dibuka. dibuka. Oh. Ya, Jadi karena hitungannya ya jadi misalnya ah, ada 46 kamar, itu ya, yang bisa dibuka ya 30, ah, 35 seperti ya, itu. Jadi kita tidak bisa membuka semua kamar karena satu, ya yang pertama karena setiap kamar yang sudah dipakai itu harus beristirahat di 1 hari dan juga dilakukan disinfektan. hmm, Kemudian untuk mengurangi kapasitas ya, kapasitas di dalam hotel. Karena di masa pandemi ini juga kami betul-betul mengeterapkan protokol kesehatan, jaga jarak, 3 rukun yang wajib ya, itu adalah memakai masker, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan juga hand sanitizer, jaga jarak. Kami barusan saya terima WA, ada beberapa tamu yang masih ngeyel dengan protokol oh, kesehatan. Jadi wah, eee, satu contoh yang masih masih ini sebetulnya kemarin-kemarin sudah terjadi, tidak ah, mau memakai masker. Gitu loh, tidak oh, masuk hotel, tidak mau memakai masker karena, dia merasa risih kalau memakai masker. Tapi kan ini sudah sesuatu yang tercantum dalam protokol kesehatan, maka kita dengan halus menyampaikan, "Kalau Bapak tidak membawa masker, kami dari pihak hotel sudah menyediakan, silahkan dipakai." Tapi tetap saja dia tidak mau, ya otomatis karena kita sudah sepakat untuk aturan-aturan itu, tamu itu kami dengan sopan dan ramah untuk tidak bisa masuk di hotel tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ya, bersama ya, dan ya, juga khususnya wisatawan. Memang di daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya anggota BRI, apabila tidak mengeterapkan protokol kesehatan, pasti ya paling tidak 3 rukun itu pasti akan ditolak oleh pihak hotel. Karena kami jujur tidak hanya sekedar revenue atau keuntungan, mana kesehatan itu yang untuk diri sendiri, untuk tamunya dan tamu yang lainnya, tamu yang lainnya. Saya kira itu Mas Bima. ya. Berarti itu di-cancel apa anu Pak, kayak Dia pulang, pulang ya? Berarti tidak ya. sempat Enggak tahu dia dia mau menginap di mana, yang jelas oh karena ya, kita ya, sudah betul-betul, menjaga menjaga protokol kesehatan itu, kesehatan ya, ya. ya. Itu ada berapa kasus yang seperti itu Pak? Kalau hari ini baru 2 kasus. 2 Ya kasus kalau ya, yang sama yang dulu ini sudah 12 kasus, Mas. 12 kasus. Bahkan kalau yang dulu, ada tamu yang sudah check-in, masuk kamar, kemudian keluar kamar beberapa kali tidak memakai Masker, masker. Kita sudah menghimbau untuk memakai masker, tapi dia merasa sudah masih sehat dan segala macam, tapi karena ini aturan, maka kita tegur dengan budaya Jogja dan kita kembalikan apa yang sudah dia bayarkan, kita oh, kembalikan dan diminta untuk meninggalkan hotel, ya, 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 gitu. Karena ya itu tadi Mas, kita tidak mau main-main dengan properti kita. Karena ini resikonya cukup tinggi, jadi kita juga harus hati-hati, jadi ini seperti misalnya itu. berbisnis dengan penuh risiko juga ya, kalau melihat kayak gini Ya, ya. Kalau tidak ya, tapi kalau diterapkan itu dengan nah, ya itu kalau ya tidak dengan diterapkan dengan dengan baik, ketat, disiplin dan jujur, ya risikonya jadi seperti ke hotel kan jadinya. resikonya. Hotel Nah, jadi yang sebetulnya yang resikonya ada di hotel, gitu loh. iya, iya, Baik itu, karyawannya maupun propertinya. Karena kalau itu ada kasus di hotel maupun restoran,
propertinya pasti akan istirahat gitu Ya, loh, ya, beberapa hari untuk tracing. Nah, ini kan ya. yang tidak kita kendaki. Selain itu nama baik dari hotel Nah, tersebut itu atau juga. restoran Ya. itu juga akan brandingnya akan turun. Makanya betul-betul kami pesan kepada teman-teman anggota PRI di seluruh DIY untuk bisa mengeterapkan protokol kesehatan itu Kelihatan ya. secara baik. Ya, Terus ini Pak Dedi, ini kan pengalaman berharga nih untuk selama cuti bersama ini. Kalau ya, dibilang ini kekuatan berwisatanya belum belum full ya. Nah, ya, ini kan kemungkinan kan akan ada puncaknya itu tahun baru. Ada pergantian tahun biasanya itu tinggi kedatangannya. ya, Apalagi kan betul, betul. pelampiasan lebaran kemarin nggak pulang terus ada. Ya, Nah, ya, ini gimana? Bisa menjadi ya. eee, pengalaman untuk atau persiapan untuk yang Persiapan ya. ya, Sebetulnya gini Mas Bimawolo, Agustus kemarin kita juga mengalami long weekend yang seperti ini bahkan 2 kali long hmm, weekend, hmm, Agustus. Itu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Bahkan kemarin Dinas Pariwisata dan Pak Asek, memanggil kita, meeting Zoom bersama-sama dengan Angkasa Pura, kemudian PT KAI, penerbangan dari pihak Garuda dan juga dengan yang lain, dengan asosiasi-asosiasi yang lain. Kita sudah sepakat yaitu tadi evaluasi yang seperti Agustus. Jangan sampai, eee, kalau kemarin liburan di Agustus kemudian DIY melonjak naik, jangan sampai pariwisata menjadi kambing hitam. ya, ya, Kambing ya, hitam ya. atas kenaikan kasus. Sebetulnya kami dari PHRI sudah mengeterapkan dengan disiplin yang jujur, tapi yang masih yang bolong-bolong itu mana? Kan gitu. Yang bolong-bolong Ada, mungkin dari destinasi wisata, ya, mungkin ya, kemudian masyarakat sendiri kurang patuh dengan protokol kesehatan, oh, karena bagaimanapun juga masyarakat berinteraksi dengan wisatawan, gitu loh. Ke warung-warung kecil dan juga, yang lainnya itu kan juga, bersinggungan dengan wisata, bukan hanya PHRI, bukan hanya oh, hotel dan restoran. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan bersama. Maka saat ini marilah kita tunjukkan bahwasanya pariwisata kita, itu sehat, aman, dan nyaman. Ini yang ya, harus betul-betul, diperhatikan. Guyup sesarengan ya untuk menghadapi COVID-19 ini harus betul-betul dilaksanakan dengan sinergitas yang cukup baik untuk dari kita PHRI dengan asosiasi yang lain, yang dengan lain ya, pemerintah, ya, dengan ya, ya. masyarakat. Ini Seperti menarik itu, Pak sekali Bram. guyup sesarengan di RI dari hotel itu sudah tertib, yaitu pakai masker, masuk pakai rapid test. Ketika Ya. mengunjungi destinasi wisata, itu kan harapannya juga di sana tertib, supaya ketika kembali ke hotel, Ya, ya itu itu. yang tetap tetap Betul, tidak Pak. bawa Jadi apa-apa gitu, jadi risikonya. nah, Nah, itu yang makanya harus gini, Pak Primas Wolo, tamu yang keluar dari hotel, masuk hotel kembali, itu juga harus cuci tangan, cek ya, suhu dan sebagainya, dan harus pakai masker, jaga jarak. Karena kita mengantisipasi bila dia sudah masuk kemudian keluar ke, wisata ke daerah-daerah tertentu, kita juga properti kita aman, karyawan kita juga aman, tamu-tamu yang lain juga aman, gitu ya, loh, ya. seperti itu. Ini Pak Didi, dari pihak hotel atau PHRI, kalau melihat keamanan hotel tadi, properti karyawan dan lain-lain, ada rekomendasi nggak untuk wisatawan? Mungkin, wah itu ya tempat destinasi di sana yang tertib, yang aman. Itu kemungkinan Ya, akan melakukan seperti itu nggak? Karena kan akhirnya kan akan ya, kembali ke hotel itu mereka. ya. Jadi gini, Mas, Ya, kita ya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah melakukan verifikasi simulasi ke beberapa destinasi wisata yang sesuai, protokol kesehatan. ya, Ada beberapa pantai, hmm, kemudian ada tebing bersih, dan lain-lain. Nah, yang menjadi pusat, destinasi wisata itu yang kita rekomendasikan, yang sudah, prokes, yang sudah, dilakukan verifikasi dan simulasi, protokol kesehatan. Dan
ini mutlak, jangan sampai dia kembali lagi ke hotel, dia membawa penularan, nanti yang repot kita, lalu menjadi kambing hitam lagi kan BHRI, kan gitu. Ya, ini yang kita antisipasi, Mas. Tapi secara keseluruhan, yang data yang kita terima, destinasi wisata yang ada di daerah Semarang Yogyakarta sudah melakukan protokol kesehatan. Ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengawasan, gitu loh. Karena ya sulit juga memang sulit. Berapa ribu orang atau berapa ratus orang, tapi petugasnya hanya terbatas ya. Untuk mengawasi kan juga kerepotan. Maka kemarin dalam evaluasi kita sampaikan perlu ada penambahan personil, karena kita pun juga melakukan penambahan-penambahan di masa long weekend ini, gitu loh. Ya. Oke. Wah, menarik Pak Dedi informasinya. Siap, terima kasih Mas Semoga Polo. ini PRI dan anggotanya tetap baik-baik saja. Ini kan bisnis Harus, dengan amin. penuh risiko ya, dan perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan tempat. Ya itu tadi kuncinya ada di guyup sesarengan. Nah, guyup sesarengan antara anggota kita sendiri dengan tim kami, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan juga asosiasi-asosiasi yang lain. Saya kira itu kunci untuk melawan COVID-19 ini. Oke Pak Dedi, terima kasih banyak ini. Ya, sama-sama waktunya. Pak Primus Molo. Terima kasih. Kesibukannya salam sehat. Pak Dedi. Salam sehat ya. Selamat juga Pak Dedi, jaga kesehatan. Ya. Amin, insya Allah. Pareng dulu, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Milo. Demikian Assalamualaikum. Kedaulatan Rakyat, bincang kita dengan Pak Dedi Pranowo Ernyono. Ini menarik sekali informasinya. Tetap semangat beliau bagaimana membangkitkan perekonomian Yogyakarta melalui dunia pariwisata, khususnya di perhotelan. Beliau mengharapkan sekali kerjasama yang baik dengan lintas asosiasi, lintas bidang, termasuk juga dengan destinasi wisata. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, ini akan harapan beliau untuk membangkitkan perekonomian melalui pariwisata menjadi jalan panjang gitu. Jadi harapannya bisa tercapai lah. Matur nuwun Pak Dedi. Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.